Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Zaid dari kelompok Einstein. Hari ini saya akan memaparkan singkat mengenai laboratorium mekatronika. Tentang laboratorium, apa sih laboratorium mekatronika? Laboratorium mekatronika adalah laboratorium yang menyediakan fasilitas untuk menyalurkan dan mengembangkan soft skill maupun hard skill dalam bidang mekanika, satu daya, dan elektronika dasar. Selain itu, di laboratorium ini juga biasanya dipakai untuk pengerjaan berbagai tugas atau tugas besar dan proyek akhir mahasiswa, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan pembuatan casing, penyelenggaraan, pengeboran, dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah ruangan laboratorium mekatronika yang letaknya di gedung P dengan nomor 117. Begini di dalam ruangan laboratorium mekatronika itu sendiri. Lanjut. Nah, untuk materi atau kegiatan yang ada di mekatronika yaitu diantaranya ada tiga, yaitu elektronik, kemudian mekanik, dan informatik. Selanjutnya yaitu activity map atau kegiatan yang ada di laboratorium mekatronika. Di sini ada beberapa kerangkanya. Yang pertama adalah edukasi, di mana edukasi ini merupakan pemaparan materi. Yang kedua adalah oprek atau project. Yang ketiga adalah lomba. Yang keempat adalah pelatihan. Dan kelima adalah rekrutasi. Lanjut, di sini adalah hasil dari laboratorium mekatronika. Di antaranya adalah Autovis Feeder buat Collar Cell, Smart Truss Bin, kemudian RFID Pedor Loop, kemudian LOT Hidroponik, dan yang terakhir adalah Wall Follower dan Line Follower. Sekian untuk pemaparan singkat mengenai laboratorium mekatronika ini. Terima kasih. Oke, selanjutnya itu adalah laboratorium PLC atau Programmable Logic Controller. Laboratorium Riset PLC merupakan lab riset yang berdiri di program studi Teknik Fisika Telkom University sejak tahun 2016. Laboratorium ini berdiri berdasarkan kebutuhan jurusan akan riset mengenai PLC, serta sebagai tempat yang mewadahi mahasiswa teknik fisika untuk mengikuti berbagai perlombaan PLC, baik tingkat regional, nasional, maupun internasional. Nah, laboratorium PLC ini ada di Gedung Deli di ruangan P220. Kemudian bidang penelitiannya itu mengenai kontrol sekuensial, yaitu memproses input sinyal biner menjadi output yang digunakan untuk keperluan pemrosesan teknik secara berurutan atau sekuensial. Juga di sini PLC menjaga agar semua step atau langkah dalam proses sekuensial berlangsung dalam urutan yang tepat. Terus juga ada monitoring plan, monitoring suatu sistem, misalnya temperatur, tekanan, tingkat ketinggian, dan mengambil tindakan yang diperlukan sehubungan dengan proses yang dikontrol, misalnya nilai sudah melebihi batas atau menampilkan pesan tersebut ke operator. Karena ada juga nih tujuannya, yaitu menjadi wadah untuk mengembangkan minat bakat mahasiswa di bidang otomasi industri. Kemudian ada menyiapkan soft skill anggota agar siap untuk terjun ke dunia kerja. Terus ada juga mencetak prestasi, terus yang terakhir itu adalah menciptakan sesuatu riset yang bermanfaat bagi siapapun. Begitu. Halo semua, nama saya Vincent Nathanael Adam Winarta dari kelompok Einstein. Di sini, saya akan bawakan laboratorium fisika material. Kunci dasar untuk mendeskripsikan suatu material adalah tes fundamental tensile test. Tensile test yaitu suatu tes yang dikerjakan dengan menerapkan gaya pada sampel uji dibagi dengan luas penampang. Ini memberi kita satuan Newton per meter kuadrat atau unit metriknya adalah Pascal. Nilai di sumbu X menggambarkan seberapa banyak deformasi yang terjadi selama gaya yang diterapkan, ditemukan dengan bagi perubahan panjang dari material yang UG atau strain. Ketika stres dinaikkan, maka material mulai berdeformasi. Daerah linear ini adalah deformasi elastik. Ketika kita melepas gayanya, maka material tersebut akan kembali ke bentuk semulanya.
Penduduk selanjutnya mencapai ke yield strength atau yield point, di mana yield point ini adalah suatu titik maksimal sebelum dia menyebabkan deformasi permanen atau plastic deformation stress, di mana akan dia tetap naik mencapai ultimate strength. Jika kita bagi ultimate strength ini dengan safety factor yang tentunya berbeda dari setiap industri, kita akan bisa menentukan beban maksimal. Material tersebut akan mengalami proses necking hingga akhirnya fracture atau hancur. Young modulus adalah seberapa kaku material dari suatu material dengan membagi gradien di grafik ini. Semakin curam, maka material akan semakin kaku. Misalnya, high carbon steel. Grafik di bawah ini menggambarkan berapa energi yang diserap oleh material tersebut. Istilah ductile kurang lebih menggambarkan material akan mengalami deformasi di bawah tekanan, di mana bisa menyerap energi tanpa mengalami deformasi. Lawan kata dari ductile adalah brittle, yang mana material tersebut akan hancur dengan sedikit deformasi, contohnya kaca. Material ductile bisa berubah menjadi brittle dengan turunnya suhu. Dan terakhir, hardness. Hardness menjelaskan seberapa material tersebut bisa mempertahankan bentuknya. Ini adalah hal yang sangat penting untuk kita memahami dari karakteristik dari suatu material, karena misalnya kita ingin membuat pisau, kita ingin bodi pisaunya tersebut lentur, dan ujung dari pisaunya tersebut ya keras. Lentur tersebut kita ingin dia material ductile dan keras, ujung pisaunya itu dengan menggunakan material yang memiliki hardness yang tinggi. Dengan mengerti material ini, kita bisa memodifikasi, membuat material komposit sesuai dengan kebutuhan kita, yang tentunya akan berdampak positif juga ke lingkungan karena kita tidak terlalu mengkeruk bumi. Nah, kita bisa mempelajari itu dan mendapatkannya di Laboratorium Fisika Material di Telkom University. Jenis labnya ini adalah lab praktikum dan research, lokasinya di Gedung Deli T3.01.11. Dosen pengampunya ada Dr. Abrar, ada Dr. Ismudiati Puri Handayani, lalu ada Dr. Memoria Rossi. Koordinator asistennya ada Faris Nafis Haidar. Dan ini adalah gambaran dari Laboratorium Fisika Material. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardela Bayodia Putri dari kelompok Aizen. Di sini saya akan menjelaskan salah satu laboratorium yang ada di teknik fisika, yaitu Laboratorium Termodinamika Teknik. Apa sih Laboratorium Termodinamika Teknik? Laboratorium Termodinamika Teknik merupakan salah satu laboratorium yang menaungi praktikum di Prodi S1 Teknik Fisika, yang memiliki tujuan untuk membantu mahasiswa dalam pemahaman konsep mengenai mata kuliah termodinamika teknik melalui pengamatan, percobaan, atau pengujian tentang prinsip dan hukum-hukum yang ada dalam mata kuliah termodinamika teknik. Lalu di sini terdapat gambar ruangan dari termodinamika teknik. Ruangan Laboratorium Termodinamika Teknik terdapat pada ruangan P.116 kelompok studi Lab Control and Energy System. Ini adalah gambar dari Laboratorium Termodinamika Teknik. Lalu, riset grup dari Laboratorium Termodinamika Teknik yaitu Study Lab Control and Energy System. Kepala riset grup yaitu Ibu Dr. Engineering Amalia, dan Kepala Laboratorium yaitu Bapak Muhammad Ralon Kirom. Segitu saja pemaparan dari saya tentang Laboratorium Termodinamika Teknik. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada Mercy Laboratory atau Laboratorium Mercy. Laboratorium Sistem Pengukuran dan Instrumentasi atau Laboratorium Mercy merupakan salah satu laboratorium praktikum yang berada di Prodi S1 Teknik Fisika dan bergerak di bidang keahlian teknik sistem instrumentasi.
Mata kuliah praktik yang diadakan pada semester 5 dan 6 di laboratorium ini adalah teknik pengukuran dan teknik instrumentasi. Untuk letak dari laboratoriumnya itu sendiri, Mercy Laboratory berada di FTE strip P315. Sekian tentang Mercy Laboratory. Lanjut dengan lab praktikum yang lain. Selanjutnya ada laboratorium sistem instrumentasi. Laboratorium sistem instrumentasi merupakan laboratorium praktikum yang ada di Prodi S1 Teknik Fisika untuk mahasiswa tingkat 2. Tujuannya itu untuk membantu mahasiswa dalam pemahaman konsep mengenai mata kuliah rangkaian listrik dan elektronika serta elektronika digital melalui pengamatan, percobaan, atau pengujian tentang prinsip dan hukum-hukum yang ada dalam mata kuliah tersebut. Adapun organigram di laboratorium sistem instrumentasi yaitu untuk dosen pembina laboratorium ada Ibu Lina Tadia Andiani MSI, untuk koordinasinya ada Bang Ifin Judah, untuk sekretaris ada Kak Nur Raudatul, dan untuk bendahara ada Kak Maisha Putri, dan untuk divisi praktikum ada Bang Vigo Rehan dan Kak Diva Nindita. Dan untuk divisi alat ada Bang Alvin Samuel dan Kak Fadilah Tika. Untuk divisi sosial media dan kedisiplinan ada Kak Nur Putri dan Kak Diva Nindita. Di modul praktikum ini kita membahas tentang rangkaian listrik dan elektronika digital.